Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan sidang dengan nomor perkara 010-3-2021-PAC Junjung, Kamis 16 Desember 2021 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Demi kelancaran persidangan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 23 Desember 2021, sidang Pengadilan Agama Sijunjung dengan perkara nomor 010-PDTG-2021-PA Sijunjung dengan perkara cerai talak antara Rahmat Hidayat bin Abdullah sebagai pemohon melawan Rahel Putri binti Imam Zulhaq sebagai termohon. Sebagaimana agenda kita pada hari ini, yaitu pembacaan putusan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para panitera dipersilakan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Dipanggil para pihak dalam perkara nomor 010-PDTG-2021-PAC Junjung, Rahmat Hidayat bin Abdullah sebagai pemohon melawan Rahel Putri binti Imam Zulhaq dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat siang, saudara pemohon. Selamat siang, Mulia. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat dan bisa mengikuti persidangan? Alhamdulillah saya sehat dan saya menjalani persidangan hari ini, Mulia. Selamat siang, saudari termohon. Siang, Yang Mulia. Apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti persidangan ini, Yang Mulia. Sebelum persidangan ini kita lanjutkan, Hakim selalu menanyakan apakah tidak ada itikat baik dari saudara pemohon dan saudari termohon untuk berdamai. Bagaimana saudara dari pihak pemohon? Kami selaku kuasa hukum telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, Yang Mulia, tetapi kami belum menemukan titik terang untuk berdamai. Maka dari itu kami harap sidang ini tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan pihak pemohon? Kami juga menemukan titik terangnya, Yang Mulia. Untuk itu kami berharap sidang ini tetap dilanjutkan. Baik, Majelis Hakim akan membacakan putusan. Apakah dari para pihak siap untuk mendengarkan putusan yang akan dibacakan? Bagaimana dari pihak pemohon? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak termohon? Siap, Yang Mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 010-PDTG-2021-PA Junjung. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sijunjung memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim dan telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara Rahmat Hidayat bin Abdullah sebagai pemohon melawan Rahel Putri binti Imam Zulhaq sebagai termohon. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di hadapan sidang. Bahwa pemohon pada tanggal 1 November 2021 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Agama Sijunjung dengan nomor 010-PDTG-PA Sijunjung tanggal 1 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah tanggal 20 April 2011 di Sijunjung yang tercatat dalam Bukti Pada Akta Nikah nomor 125/04/3 Romawi /2011 tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung. 2. Bahwa lisan menikah status pemohon adalah jejaka sedangkan termohon adalah perawat.
3. Bahwa setelah nikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua istri selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah buatan bersama di Jalan Darman Mohon Sejunjung. 4. Bahwa setelah nikah, para pemohon dengan termohon telah bergaul dan melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Andre Pradana dan Putri Diana Rahma. 5. Bahwa sejak menikah pada tanggal 20 April 2011, rumah tangga pemohon dan termohon yang berjalan rukun dan harmonis selama 8 tahun. Kemudian pada Maret tahun 2019, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan. Pemohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon, padahal pemohon telah berikan seluruh penghasilan pemohon, namun termohon tetap juga meminta lebih dari kemampuan pemohon. Kemudian termohon pernah menerima tamu laki-laki pada malam hari tanpa izin pemohon. Termohon sering menyebutkan keburukan keluarga pemohon kepada orang lain dan termohon tidak ada menjalankan syariat Islam sebagaimana melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. 6. Bahwa pada Mei 2019 pemohon dan termohon pisah ranjang. Dan 7. Bahwa perselisihan tersebut berulang kembali dan memuncak pada tanggal 26 Juni 2019 dikarenakan pemohon telah berpulang ke rumah dari tempat kerjanya, kemudian pemohon berkata-kata kasar kepada pemohon. Setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon. 8. Bahwa sejak pergian pemohon dari kediaman bersama tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun. 9. Bahwa pemohon tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon karena tidak akan bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan. Oleh karena itu, pemohon mengadukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Sejunjung. Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sejunjung dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sejunjung untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon Rahman Hidayat bin Abdullah untuk menyatukan talak terhadap termohon Fahri Putri binti Imam Zuhak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sejunjung. 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Bahwa pada persidangan telah ditentukan pemohon dan termohon telah datang ke persidangan. Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati pemohon agar bersabar dan kembali kepada termohon untuk membina rumah tangga bersama-sama, namun termohon tetap pada pendirian semula, yaitu bercerai dengan termohon. Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan hakim mediator yaitu Nofrida. Namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 8 November 2021, upaya damai yang dilakukan dalam proses mediasi tidak berhasil. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan oleh pemeriksaan secara legitimasi dan diawali dengan pembacaan permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon. Atas permohonan tersebut, pemohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut. 1. Dalil permohonan pemohon pada angka 1 sampai 4 telah benar. 2. Dalil permohonan pemohon pada angka 5 benar. Sebagai penyebab terjadinya pertengkaran memang benar masalah nafkah dan menerima tamu tanpa izin pemohon, namun tamu yang datang ke rumah adalah saudara pemohon. 3. Termohon tidak pernah menyebutkan keburukan keluarga pemohon dan termohon tidak melaksanakan syariat seperti puasa dan salat pada saat peristiwa melahirkan. Namun sekarang termohon telah melaksanakannya. 4. Tidak benar pertengkaran terjadi disebabkan oleh karena pemohon telah berpulang dari tempat kerjanya, melainkan karena pemohon tidak jujur kepada termohon, contohnya masalah gaji pemohon. 5. Dalil permohonan pemohon pada angka 6 sampai 8 telah benar. 6. Dalil permohonan pada angka 9 tidak benar. Karena saya sangat keberatan dengan perceraian ini, namun jika pemohon bersikeras untuk menceraikan, termohon pasrah terhadap putusan pengadilan dan saya mengajukan gugatan balik. Menimbang bahwa dalam jawaban termohon atas permohonan pemohon, termohon mengajukan gugatan provinsi yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa saya selaku istri yang akan diceraikan pemohon akan menjalankan iddah selama 3 tahun, selama 3 bulan, dan selama itu masih berkewajiban pemohon untuk memberi nafkah sebesar 3 juta rupiah. 2. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang paling tua anak laki-laki sudah berumur 7 tahun dan anak yang kedua berumur 5 tahun yang membutuhkan biaya besar, sedangkan pemohon tidak memiliki penghasilan tetap. Jika bercerai tidak ada yang akan memiliki kebutuhan anak, untuk itu pemohon meminta nafkah untuk anak setengah gaji pemohon sampai dewasa. 3. Bahwa saya selaku istri yang akan diceraikan termohon meminta maaf memberikan uang sebesar 5 juta rupiah untuk keperluan sehari-hari yang tidak terduga berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan akan mengajukan gugatan balik sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan termohon seluruhnya jika seandainya terjadi perceraian. 2. Menghukum untuk membiayai biaya perkara selama proses persidangan.
Bahwa terhadap jawaban termohon dalam konvensi serta gugatan serta dalam konvensi tersebut, pemohon telah mengajukan replik ke konvensi serta jawaban konvensi secara tulisan. Bahwa mengenai konvensi, pemohon tidak akan membahas lebih lanjut karena berdasarkan dalam replik pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa jawaban termohon poin 2, jika benar termohon menerima tamu pada malam hari tanpa izin pemohon adalah teman. Dapat tidak dibilang saja bahwasanya saya tidak termas sedangkan tamunya laki-laki. 2. Bahwa jawaban termohon pada poin 3 bahwasanya termohon menjalankan syariat Islam seperti salat 5 waktu dikerjakan hanya beberapa. Kemudian termohon pernah bercerita tentang keburukan pemohon sehingga orang tua termohon pernah menelpon pemohon dengan nada tinggi kemudian marah kepada pemohon. 3. Bahwa jawaban termohon pada poin 4, termohon selalu menggunakan nada keras ketika pemohon pulang bekerja. Bahkan termohon tidak pernah lagi menyambut apabila pemohon pulang bekerja. Bahwa mengenai gugatan balik disampaikan oleh pemohon menyatakan 1. Tentang tuntutan dan konvensi tentang tuntutan konvensi saya menyanggupinya nafkah idah selama 90 hari atau 3 bulan sebesar 3 juta rupiah. 2. Saya bersedia menyerahkan setengah gaji untuk nafkah anak. 3. Tuntutan Quran 5 juta rupiah saya menyanggupinya. Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut. Bahwa saya tetap dengan jawaban semula dan tidak ada perubahan. Bahwa selanjutnya majelis hakim berikan kesempatan secara berimbang pada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing. Fotokopi kutipan yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 125/04/3/2011 tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejunjung yang berupa kartu keluarga dan surat pernyataan cerai. Bahwa pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Kurniasari binti Rudi Kurniawan dan Zikri Putra bin Aiman Rashid di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut. Bahwa saksi pertama pemohon Laila Kurniasari bin Rudi Kurniawan yang di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon dan termohon, bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri, bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2011, bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua istri selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah buatan bersama di Jalan Dharma nomor 6 Sejunjung. Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2019 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sering bertengkar. Bahwa saya melihat langsung tidak ada, tetapi saya sering mendengar ketika malam hari pemohon dengan termohon selalu bertengkar. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon tidak menghargai pemohon dan termohon menerima tamu laki-laki tanpa izin dari pemohon. Satu lagi karena pemohon selalu pulang malam. Bahwa saya tahu dan melihat sendiri bahwa pemohon dengan termohon telah terpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan pemohon pun pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa setahu saksi keluarga sudah membicarakan secara keluargaan tapi belum berhasil. Bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di PT Permata Indah, bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti gaji dari pemohon. Bahwa saksi kedua pemohon yaitu Zikri Putra bin Aiman Rashid di bawah sumpahnya menerangkan bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah teman satu tempat kerja. Bahwa saya kurang tahu berapa lamanya yang pasti pada tahun 2014. Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua istri selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah buatan bersama di Jalan Dharma 6 Sejunjung. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena termohon kurang cukup dengan nafkah yang diberikan dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suaminya dan sering berkata kasar dan termohon membawa lagi tanpa izin dari pemohon. Bahwa pemohon bercerita sendiri bahwa pengetahuan saksi pemohon pulang malam karena sejak awal tahun 2019 pemohon mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak dari PT, maka dari itu pemohon pulang malam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon tidak serumah lagi lebih kurang 2 tahun. Fotokopi kutipan yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 125/01/3/2011 tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejunjung. Bahwa termohon telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama Latifah Hanum binti Sayyidi Rahman dan Nurul Hanifah binti Ilham di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut. Bahwa saksi pertama termohon Latifah Hanum binti Sayyidi Rahman di bawah sumpahnya menerangkan bahwa hubungan saksi dengan termohon adalah teman dekat.
bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011. Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua istri selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah buatan bersama di Jalan Dharma nomor 6 Sejunjung. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Bahwa saksi melihat langsung tidak ada, akan tetapi saksi sering melihat pemohon berkomunikasi dengan tidak baik sebagaimana suami istri. Kemudian pemohon juga tidak memberi nafkah yang cukup kepada istrinya sehingga istrinya sering mengeluh karena kekurangan. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, termohon pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa keluarga sedang perbaiki dan mencoba menamaikan tetapi tidak berhasil. Bahwa termohon tidak bekerja dan mengurus rumah tangga. Bahwa setahu saksi bahwa saksi kedua termohon Nur Hanifah binti Ilham juga sumpahnya menerangkan hubungan saksi dengan termohon adalah sepupu. Bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011. Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua istri selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah buatan bersama di Jalan Dharma nomor 6 Sejunjung. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, dan tapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena termohon kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon, kemudian pemohon tidak berkata jujur mengenai gaji pemohon, dan pemohon juga sering pulang kerja terlalu malam sehingga tidak ada waktu untuk keluarga. Bahwa pemohon dan termohon tidak serumah lagi lebih kurang 1 tahun. Bahwa setahu saksi pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-buktinya yang telah dikemukakannya terdahulu. Bahwa untuk lebih meningkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas. Menimbang bahwa dari surat permohonan pemohon telah disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh pemohon adalah perkara cerai talak. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasihati pemohon agar bersabar dan untuk kembali dalam rumah tangganya seperti semula, tapi tidak berhasil. Menimbang bahwa terhadap perkara ini telah pula dilaksanakan mediasi dengan hakim mediator Nurfiyuda, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 November 2021, upaya damai yang dilakukan dalam proses mediasi tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama Junto Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. Oleh karena itu perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk berpisah dan mengadilinya. Menimbang bahwa oleh sebab antara pemohon dan termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga pemohon mempunyai kepentingan hukum terhadap perceraian ini. Oleh karena itu pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dapat diketahui bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai karena sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah keuangan atau nafkah. Termohon pernah menerima tamu laki-laki pada malam hari tanpa izin pemohon, sehingga hubungan rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak saling percaya. Termohon sering menyebutkan keburukan keluarga pemohon kepada orang lain. Kemudian termohon tidak ada menjalankan syariat Islam seperti termohon tidak ada salat 5 waktu sehari semalam. Menimbang bahwa permohonan dalam petitumnya memohon kepada majelis hakim untuk menceraikan pemohon dan termohon dengan menjatuhkan talak 1 raj'i, atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang usai diadilnya. Menimbang bahwa berdasarkan kronologis pokok perkara di atas dapat ditentukan bahwa perkara yang diajukan pemuka atau permohon sesuai dengan maksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 19 huruf F, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 kompilasi hukum Islam, dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus membuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Bahwa antara suami istri benar sering terjadi pertengkaran. 2. Bahwa harus diketahui apa penyebabnya suami istri tersebut sering pertengkaran dan perselisihan. 3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Menimbang bahwa bukti pemohon berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat nomor 6,
berupa kartu keluarga dan surat pernyataan cerai, maka alat bukti pemohon tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Dan dengan demikian pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Menimbang bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Lela Kurniasari bin Rudi Kurniawan dan Fikri Putra bin Aiman Rashid telah memberikan keterangan secara terpisah. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 dan 172 LPG, kesaksian 2 orang saksi pemohon tersebut satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan material kesaksian. Dan dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima. Menimbang bahwa dari alat bukti surat, yaitu bukti pemohon dan kesaksian 2 orang saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 April 2011 yang sudah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa sejak menikah pada tanggal 20 April 2011, rumah tangga pemohon dan termohon telah berjalan rukun dan harmonis selama 24 tahun. Kemudian pada Maret tahun 2019, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. 3. Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi atau nafkah yang tidak mencukupi dan termohon menerima tamu laki-laki tanpa izin pemohon. 4. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan pemohon tidak mau lagi berbaik dengan termohon. Menimbang bahwa bukti berupa fotokopi buku kutipan akta nikah, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, maka alat bukti termohon tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Dan dengan demikian pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Menimbang bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Latifah Hanum dan Nurul Hanifah telah memberikan keterangan secara terpisah. Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi termohon tersebut kebanyakan diperoleh dari keterangan termohon sendiri. Namun dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi termohon tersebut dapat diterima hal ini berdasarkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 239 K/STP/1973 tanggal 25 November 1975. Sehingga menurut majelis hakim penetapan DAO itu dalam perkara ini dapat dibenarkan secara eksepsional. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 dan 172 LPG, kesaksian 2 orang saksi pemohon tersebut satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan material kesaksian. Dan dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang punya nilai pembuktian yang dapat diterima. Menimbang bahwa dari alat bukti surat yaitu bukti pemohon dan kesaksian 2 orang saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2011 yang sudah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa sejak menikah pada tanggal 20 April 2011, rumah tangga pemohon dan termohon telah berjalan rukun dan harmonis selama 8 tahun. Kemudian pada Maret tahun 2019, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, nafkah yang tidak mencukupi dan pemohon tidak jujur mengenai masalah gaji kepada termohon. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan pemohon tidak mau lagi berbaik dengan termohon. Menimbang bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian penggugat dengan tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2011 dan sudah dikaruniai 2 orang anak. 2. Bahwa sejak menikah pada tanggal 20 April 2011, rumah tangga pemohon dan termohon yang berjalan rukun dan harmonis selama 8 tahun. Kemudian pada Maret tahun 2019, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi dan nafkah yang tidak mencukupi dan termohon menerima tamu laki-laki tanpa izin pemohon dan termohon tidak jujur mengenai jumlah gaji pemohon. 4. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan pemohon tidak mau lagi berbaik pada termohon. Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang dalamnya sudah tidak ada keutuhan dan kebahagiaan lagi karena antara pemohon dan termohon tidak satu rumah semenjak Desember 2019 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi yang intens terhadap pemohon dan termohon. Tidak akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmat dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Justru sebaliknya akan menimbulkan kemudaratan dan ketidakbahagiaan bagi pemohon dan termohon.
bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2021 dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa sejak menikah pada tanggal 20 April 2011 rumah tangga pemohon dan termohon yang berjalan rukun dan harmonis selama 8 tahun. Kemudian pada Maret tahun 2019 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi atau nafkah yang tidak mencukupi dan termohon menerima tamu laki-laki tanpa izin pemohon dan pemohon tidak jujur mengenai jumlah gaji pemohon. 4. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan pemohon tidak mau lagi berbaik dengan termohon. 5. Bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan di atas, majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi. 6. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 116 huruf F dan berdasarkan ketentuan pasal 134 Regulasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan pemohon dapat diterima dan dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 147 ayat 2 Regulasi Hukum Islam serta surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28 Tahun 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Junjung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pendaftaran perceraian tersebut. Menimbang bahwa pokok gugatan penggugat konvensi atau termohon adalah sebagai berikut. 1. Bahwa saya selaku istri yang akan diceraikan pemohon akan menjalankan iddah selama 3 bulan dan selama itu masih mewajibkan pemohon untuk beri nafkah untuk saya sebesar 3 juta rupiah. 2. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang paling tua anak laki-laki sudah berumur 7 tahun dan anak yang kedua berumur 5 tahun yang membutuhkan biaya besar. Sedangkan pemohon tidak memiliki penghasilan tetap. Jika bercerai tidak ada yang akan membiayai kebutuhan anak. Untuk itu pemohon meminta nafkah untuk anak setengah gaji pemohon sampai dewasa. 3. Bahwa saya selaku istri yang akan diceraikan pemohon meminta mu'ah memberikan uang dan 5 juta rupiah untuk keperluan sehari-hari yang tak terduga. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat konvensi tersebut, tergugat konvensi dalam jawabannya menyatakan 1. Tentang tuntutan konvensi yang menyanggupi saya menyanggupi nafkah iddah selama 90 hari atau 3 bulan sebesar 3 juta rupiah. 2. Saya bersedia menyerahkan setengah gaji untuk nafkah anak. 3. Tuntutan mu'ah 5 juta saya menyanggupinya. Menimbang berdasarkan jawaban tergugat konvensi tersebut, penggugat konvensi telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula. Menimbang bahwa gugatan konvensi telah menyampaikan replik terhadap gugatan penggugat konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban tergugat konvensi semula. Yaitu memang benar termohon menerima tamu pada malam hari tanpa izin pemohon adalah saudara jauh termohon. Menimbang bahwa oleh sebab gugatan konvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan untuk yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan konvensi. Menimbang bahwa dari proses menjawab antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah 1. Jumlah gaji pemohon. 2. Uang yang akan dituntut pemohon. Menimbang bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan penggugat konvensi dibantah oleh tergugat konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, pasal 283 RPG, penggugat konvensi dan tergugat konvensi dibebani pembuktian secara berimbang. Menimbang bahwa penggugat konvensi telah mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan jawaban konvensi dan dalil gugatan konvensinya sebanyak 2 orang, saksi yang bernama Latifah Hanum dan Nurul Hanifah di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagaimana terdapat pada bagian pembuktian penggugat konvensi dalam pokok perkara konvensi. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti-bukti saksi yang diajukan tergugat konvensi tersebut ditemukan fakta bahwa 1. Tergugat memang bekerja sebagai karyawan swasta di PT Permata Indah, tetapi saksi tersebut tidak mengetahui jumlah gaji tergugat konvensi.
Dua, bahwa uang untuk petang masih dipegang oleh penggugat konvensi. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat konvensi tentang kaidah, utang dan nafkah anak yang harus diberikan oleh penggugat konvensi kepada penggugat konvensi, majelis hakim berpendapat bahwa karena nafkah yang digugat oleh penggugat konvensi tersebut wajib diberikan oleh suami bila mana perkawinan putus karena talak sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan tergugat bersedia untuk memenuhi gugatan penggugat konvensi. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan konvensi dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Junto pasal 91A angka 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Mahkamah putusan mengadili dalam konvensi mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon Rahmat Hidayat bin Abdullah untuk menyatakan talak satu rangi terhadap pemohon Maya Putri binti Imam Zulhaq di depan sidang Peradilan Agama Sijunjung dan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sijunjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencetak nikah kantor urusan agama Kecamatan Sijunjung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan dalam konvensi. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menghukum tergugat konvensi atau pemohon konvensi untuk membayar kepada penggugat konvensi termohon konvensi berupa 1. Nafkah hidup selama 90 hari atau 3 bulan sebesar 3 juta rupiah. 2. Mut'ah berupa uang 5 juta rupiah untuk keperluan sehari-hari yang tidak terduga. 3. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar setengah gaji untuk nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. 3. Menolak gugatan penggugat di konvensi selain dan selebihnya. Dalam konvensi dan konvensi membebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000. Membebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2021 oleh Irfan Maulana sebagai Ketua Majelis, Sandi Meliana, Muhammad Iqbal masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini tanggal 23 Desember 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aira Fatia sebagai penitra dan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Baik, bagi para pihak yang tidak menerima putusan yang majelis hakim bacakan, maka pemohon dan termohon bisa mengajukan banding ke PCA Padang melalui Pengadilan Agama Sijunjung terhitung 14 hari sejak putusan dibacakan. Apabila selama 14 hari tidak ada mengajukan banding, maka putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Maka kedua belah pihak akan dipanggil lagi oleh jurusita. Pada hari ini tanggal 16 Desember 2021 sidang dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada pemohon dan termohon silakan maju ke depan. Baik, ini diberikan di bawah. Ada untuk biaya silakan dilakukan di bawah. Balik Pak. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang.